adab seorang pengajar atau adab guru. Terakhir sampai kepada wa yanbaghi an yadhkura fadilata dzalika liyakuna sababan fi nashadihi wa ziyadatan fi raghbatihi wa yuzhidu fi dunya yusarrifu anil rukuni ilaiha wal intirar biha wa yadhkuru fadilata al-ishtighal bil Qur'an wa sa'ir al-ulum asy-syar'iyyah wa huwa tariqul hazimina al-'arifina wa ibadillahi salihin wa anna dhalika rutbatul anbiya sallallahu wa sallamu alaihim wa yanbaghi an yahnu 'ala talabi wa yu'tana bi masalihihi bi'tina'ihi bi masalihi nafsihi wa masalihi waladihi wa yajri al-muta'allimu majra waladihi fi syafaqati alayhi wal ihtimam bi masalihi والصبر على جفائه وسوء آدابه ويعذبه في قلة آدابه في بعض الأحيان فإن الإنسان معرض للنغائص لا سيما إن كان صغير السن وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكرم الناس علي جليسي الذي يتخاطى الناس حتى يجلس إلي لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية إن الذباب لا يقع عليه ويؤذيني. فصل. Alhamdulillah. Pada pertemuan bulan kemarin sampai kita kepada hendaknya seorang guru itu memberikan nasihat kepada murid-muridnya, kemudian memberikan petunjuk kepada mereka untuk kebaikan mereka. Kemudian guru harus lembut dengan muridnya, membantu mereka sedapat mungkin. Kemudian berusaha seorang guru untuk menarik hati muridnya. Supaya apa? Supaya murid tersebut menjadi baik. Wa ayyakuna samhan bi ta'limihi. Hendaklah dia seorang guru itu bersifat murah hati di dalam mengajar murid tersebut. Rifqun birifqin mubalaghan bihi, lembut, muharridan lahu 'ala ta'lim, mendorong murid untuk mereka ini tekun di dalam belajar, disemangati. Ya, guru tugasnya semangati murid, ya, membantu murid dengan lembut, ya, dengan akhlak. Maka berikutnya hendaklah guru menyebutkan akan keutamaan ya, di dalam mencari ilmu. Apa keutamaannya, apa keuntungan yang akan dia dapatkan bagi seorang murid. Sehingga dengan begitu menjadi sebab murid itu menjadi semangat di dalam belajar. Ya, seperti kita semangati, ya, jangan malas dalam mencari ilmu. Kenapa? Sebab ilmu itu lebih berharga daripada harta dunia bahkan. Ya, terutama bagi kita ini, ya, kita yang sudah mungkin kita ini dalam kondisi kita sudah berkeluarga, mungkin sebagian sudah sibuk dengan pekerjaannya. Kita ini masing-masing punya pekerjaan, kan enggak? Ya, sudah bekerja kita, sudah berkeluarga kita. Terus bagaimana? Tetap semangat dalam mencari ilmu. Jadi atur sedemikian rupa waktunya kita. Jangan sampai kita terlena hanya dalam urusan dunia saja. Jangan sampai kita tersibukkan hanya urusan pekerjaan dunia kita saja. Hingga kita tak ada waktu lagi untuk duduk di majelis ilmu, untuk duduk di majelis-majelis ta'lim. Nah ini, ya, jangan sampai seperti itu. Maka
maka tugas kita untuk saling ingat mengingatkan. Ayo kita atur waktunya. Apalagi kita yang tinggal di Alhamdulillah atau di Tuminahan atau di dekat-dekat sini, ya, senyumkal dari majelis ilmu, senyumkal dari masjid tak mau datang. Maka kita pacu diri kita sedemikian rupa. Sebab apa? Sebab ilmu ini modal untuk keselamatan kita di dunia hingga nanti di akhirat. Harta yang diberikan oleh Allah itu tidak akan membawa keselamatan pada kita, melainkan jika harta itu diolah, digunakan dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak akan membawa kepada kemanfaatan itu semua, melainkan disertai dengan ilmu. Maka kita atur waktu kita. Masing-masing kita tadi sudah punya kesibukan, tapi bagaimana kita mengatur waktu kita. Ada waktu untuk kita dunianya kita, ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk kita beribadah kepada Allah. Tapi bekerjanya kita pun dalam koridor kita ibadah kepada Allah. Jangan sampai sia-sia waktu kita. 8 jam kerja nggak dapat pahala, rugi. Maka kerjanya kita diniati di dalam rangka kita walaupun halal, mencari sesuatu yang halal. Dan di dalam kerjanya kita, di dalam perdagangannya kita diniatkan untuk apa? Untuk kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Di dalam kerjanya kita lakukan, di dalam pencarian kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunianya kita diniatkan untuk apa? Untuk membantu akhiratnya kita. Sehingga orang yang bekerja fisiknya kelihatannya macam bubur dunia, fisiknya seakan-akan ini orang dunia ada yang mencari dia, lihat sekali dia di dalam mencari dunianya. Namun ternyata di balik itu semua dia niatkan untuk apa? Untuk akhiratnya, untuk membantu orang lain, untuk dia tadi dapat beribadah, untuk memuliakan diri dia agar tidak meminta ke sana kemari. Maka apa yang dia lakukan yang nampak di pandangan manusia seakan-akan dia ini hubung dunia, cinta dunia yang dikejar dia, namun di balik itu ternyata niatnya untuk akhirat. Maka orang ini tidak dikatakan cinta dunia, tapi justru ini orang cinta akhirat. Nah begitu seharusnya kita di dalam pekerjaan kita, di dalam keseharian kita. Nah mudah-mudahan Allah berikan bagi kita ini kemudahan untuk mengatur waktu hidupnya kita. Ada waktu ini penting terutama bagi kita para pemuda khususnya, para pemuda jangan sampai nanti menyesal. Kalau sudah waktu berlalu, umur berlalu, tinggal penyesalan. Ini mesti kita ingat. Maka tugas kami mendorong, harus semangat. Datang ke majelis ilmu, apalagi masih bujangan, belum nikah, belum ada tanggungan, belum sibuk, maka itulah masa belajar. Manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, maka diterangkan tadi bahwa ilmu ini lebih berharga daripada harta. Berapa banyak orang yang mesti menghabiskan harta untuk mendapatkan ilmu. Sudah dapat ilmu, kita yang cari ilmu maka harta akan datang. Ilmu menjaga kita yang menjaga harta. Adapun ilmu menjaga kita. Maka ini harus diingatkan supaya murid-murid kita semangat. Wajadah fi gharbati hidup di dunia, dan seorang guru hendaknya dia zuhud daripada dunia. Dan memalingkan diri dari apa? Dari contoh rukun ilaiha. Jadi guru harus berusaha untuk zuhud. Zuhud ini maknanya tadi, zuhud ini bukan berarti kita meninggalkan dunia. Zuhud ini bukan berarti kita hidup sengsara. Zuhud ini bukan berarti kita hidup miskin. Bukan itu zuhud. Zuhud itu bukan pakai baju yang compang camping, bukan itu zuhud. Zuhud itu kita melepaskan dunia dari hati kita. Dunia itu cukup ada di tangan kita saja. Penting bagi kita, terutama orang-orang yang soleh, bahkan yang baik-baik ini, kita ini mestinya punya dunia. Jadi orang kaya. Kalau kita yang kaya, insya Allah bangun pesantren tak payah. Kalau kita yang kaya, insya Allah bangun masjid tak payah.
Karena kita tak zuhud dunia, tak cinta dunia, kita zuhud dari dunia. Tanda zuhudnya orang dari dunia itu mudah dia untuk mengeluarkan hartanya ke jalan kebaikan, pada jalan-jalan kebaikan. Itu tanda orang zuhud dari dunia. Diajak sumbangan, wah paling depan, paling semangat. Ayo bantu ini, keluarkan bersama dia. Ya. Tapi bukan berarti pula dia dengan begitu akhirnya jadi miskin. Nah, jadi mastata'na, bantu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita ini mesti perhatikan diri kita. Yang tahu diri kita ini kita inilah. Kita kadang-kadang mengeluarkan uang 10.000 berat, padahal di tabungan kita masih ada 10 juta. Itu tuh namanya obat dunia. Maka ketika kita memperhatikan diri kita ini seperti itu, dilawan mesti. Dilawan. Kalau boleh jangan 10.000, 100.000 supaya ini dunia pergi dari hati kita. Kalau kita ikutkan dunia ini, makin lama, makin pelit kita, makin cinta kita kepada dunia. Yang tahu kita, yang tahu diri kita, yang tahu hati kita, kita inilah. Coba kalau diajak orang misalnya, ya bantu, berapa kita mau beri? Dan berapa simpanan kita masih ada? Ya. Pernah nggak kita membantu orang sampai kita pun misalnya ada simpanan, terpaksa kita ngutang gara-gara bantu orang? Boleh apa nggak seperti itu? Boleh-boleh saja, asal kita mampu bayar utang. Ya, boleh-boleh saja. Oh terlaluan itu duit, masa sampai dia berutang-utang? Itu tergantung kepada diri kita di dalam menundukkan, di dalam mendidik nafsu yang ada di dalam jiwa kita. Minggu depan boleh berpikir kalau itu kecil aja di dompet, yang besar di lemari itu, ya simpan dia. Nah ini tadi pertanyaannya adalah bagaimana hati kita. Nah, itu begitu setiap hari kita bertarung dengan nafsu kita setiap hari. Bertarung kita, nafsu kita ini selalu mengajak kepada keburukan. Nafsu kita ini selalu membawa kepada sifat-sifat yang buruk. Harus bertarung kita setiap hari sampai apa? Sampai meninggal, sampai masuk kubur baru selesai urusannya. Tapi selama kita masih hidup, kita bertarung dengan nafsunya kita. Kenapa dengan nafsu? Kok tidak dengan syaitan? Karena Nabi menyatakan bahwasanya nafsu yang ada di dalam diri kita ini lebih berat daripada 70 syaitan. Setan itu tak payah menggoda kita ini. Kenapa? Karena nafsu kita sudah melebihi 70 syaitan. Nah maka dari mesti dilatih, ditundukkan, dididik dia ini. Nah, sehingga syaitan pun tak bisa mempengaruhi nafsunya kita. Kemudian ya tadi kalau guru mesti zuhud dari dunia, artinya dia mesti menunjukkan kepada muridnya bahwa dia tidak cinta dunia. Kalau diajak sumbangan dia yang paling besar, kalau diajak kebaikan dia yang paling depan. Nah itu seorang guru harus seperti itu. Ini enggak ajak orang sumbangan dia tak nyumbang. Nah, ajak orang berkorban dia tak berkorban. Ajak orang kebaikan dia tak melakukan. Nah, itu tak baik. Sampai tertipu dengan dunia ini, tertipu dengan HP, ya dia sendiri tertipu dengan dunia. Dia sendiri tertipu dengan gadget yang ada pada dirinya. Dia bilang kepada muridnya jangan sampai tertipu dengan HP. Tapi dia tiap hari selfie, update status. Walaupun dia dakwah, bikin video ini, update status di medsos. Kepengen apa? Kepengen tenang, kepengen orang tahu. Tak cukup bagi dia tuh Allah saja yang tahu dalam amalnya dia. Jangan begitu. Ya, maka yang seperti itu tak pantas disebut guru. Maka guru harus memberikan contoh yang baik pada muridnya. Kuliah ilmu bagi dan istighfar bil Quran. Mengingatkan murid-murid akan apa? Keutamaan diri kita ini sibuk, keutamaan kita menyibukkan dengan Al-Quran. Sibukkan hari-hari kita dengan Quran dan segala macam ilmu syariat. Ya, sibukkan diri kita dengan segala macam ilmu syariat. Taklim kita cukup sebulan sekali ini aja. Ya, banyak majelis yang lain datangi, hadiri.
jangan kita ta'assubiyah dengan majelis kita saja. Ya. Jangan kita jadi katak dalam tempurung. Bukalah diri kita nih, buka wawasan kita, buka pikiran kita, buka hati kita. Datangi, duduk di majelis yang lain. Selama ulama tersebut, selama mubalik tersebut, selama orang yang menyampaikan kebaikan tersebut akidahnya sama seperti kita, ambil dari mereka. Ini enggak kadang-kadang bukan guru aku, bukan habib aku, bukan majelis aku yang adakan acara ini, tak datang. Ini kata dalam berpuru kita jangan, ya, jangan kita jadi seperti itu. Apalagi kita yang tinggal di tepilahan Mina. Kalau yang tinggal cuma majelis ini saja sebulan sekali, kering jiwa kita. Datangin, ada majelis Ustaz Fahrizal, ada majelis Ustaz Syaheza, ada majelis yang lain, banyak kan ya? Datangin, ya, datang kita kepada majelis-majelis tersebut. Nah, jadi jangan cuma satu majelis saja. Bawa kitabnya, ya, datang dengan semangat. Apalagi kalau tadi ada tamu dari luar, ya, kalau ada tamu dari luar, datangi, semangat. Niatkan untuk apa? Untuk memasukkan rasa bahagia kepada tamu. Niatkan untuk memuliakan tamu. Ada tamu dari jauh, ya, kita tak datang. Nah, jangan begitu. Lama-lama tamu itu jenuh mau datang ke tempat kita. Kalau sambutan kita kurang baik. Nah, ini perlu kita apa? Perlu kita benahi yang seperti ini. Ya, terutama tadi kalau nanti kita rumah sudah datang, ya pas bulan Maulid besok ini, tugas ente semua yang ada di sini, ya, ada tugas ente bikin undangan, antarkan ke majelis-majelis itu. Kalau mereka tak mau datang dengan hanya sekedar himbauan, bikin undangan, antarkan. Duduk kita di bawah, tunduklah kita sudah, mengalah kita, ada yang lain supaya tamu yang datang senang, supaya ramai. Kesian kita, ya, sedih kita. Kalau anak udah biasa, tapi anak tak mau kalau orang lain seperti itu. Ya, kita lihat kalau kita di Pekanbaru itu, kalau di majelis kita, insya Allah, ya, insya Allah selama ini kalau yang datang tamu itu senang dulu, insya Allah. Ya, kita bagaimana memuliakan mereka, ya. Nah, kalau di tempat air itu lah. Kemarin ada saya Yasir dari Yaman, ya Allah. Aku baru tahu menteri itu yang datang. Berarti yang sebelum itu lebih dikit dari itu, Sah. Ya, iya. Yang kemarin Abdul Nabi kemarin itu, anak yakin lebih sedikit dari itu. Yang di foto itu lah berarti yang sebar orang. Berarti 5 orang, 10 orang banyak. Kita malu. Orang dari Mesir datang, dari Yaman datang. Nah, kalau anak bilang pergi, datangi, tapi tak ngerti dia bahasa tak apa-apa. Memang kebetulan yang disampaikan dalam bahasa Arab. Sudah duduk aja, dapat berkah insya Allah. Ya, yang penting niat di dalam hati kita ya. Ya, kalau kita ramaikan niatnya dari untuk menggembirakan, mana tahu dia yang mana yang ustaz, yang mana tak tanya dia. Ente ngajar di mana? Tak juga. Ya. Nah, makanya anak-anak yang hidup datang, ayo, ramaikan. Ya. Tapi undangannya buat asatis, tak apa-apa. Karena kita tadi ini pula asatisnya yang di depan. Ya. Nanti kalau misalnya dibuka untuk umum pun akhirnya juga tak ramai juga. Kenapa? Karena tadi sosialisasinya kurang, undangannya kurang. Nah, yang begini butuh manajemen, butuh pengalaman. Jadi ngundang tamu kita hanya sebatas undang saja. Bagaimana kita memuliakan beliau, bagaimana kita membuat senang beliau datang ke tempat kita. Jadi bukan hanya sekedar undang-undang terus kasih amplop selesai urusan, tidak begitu. Ya, bagaimana kita memberikan banyak manfaat kepada masyarakat yang ada dengan kedatangan beliau.
terutama untuk nanti ya tangan ketemu jadi undangannya, hubungi panitia, siapa panitianya ya, ajak kami ikut, kami mau bantu, jangan nunggu diundang, kami mau bantu juga ya, dari kami yang bantu, dari kami undang, dari kami sebarkan undangannya supaya ramai malam itu ya, supaya beliau senang malam itu ya, supaya banyak orang dapat manfaat. Wasail ulum syariah wa tariq al-hazimin, ini adalah jalan orang-orang yang memiliki keteguhan, al-arifin, orang-orang yang arif yang kenal dengan Allah, wa ibadillahis salihin, inilah jalan hamba-hamba Allah yang saleh. Wa anna dzalika rutbatul anbiya, inilah kedudukan para nabi sallallahu wasallam alaihim, semoga salawat Allah dan salam dari Allah tercurah kepada mereka. Dan hendaklah bagi seorang guru itu menyayangi muridnya, ayyahnu ala talibi wa yaqtana, dan memperhatikan kebaikan pada murid tersebut sebagaimana perhatian dia kepada dirinya sendiri, dan sebagaimana perhatian dia kepada anaknya. Karena murid ini pada seorang guru kedudukannya seperti kedudukan orang tua pada anaknya. Seorang guru memperhatikan akan keadaan muridnya sebagaimana dia memperhatikan anak-anaknya. Berlemah lembut kepada muridnya sebagaimana dia berlemah lembut kepada anak-anaknya. Sabar kepada muridnya sebagaimana dia sabar kepada anaknya ya. Kadang-kadang murid dikasar sama dia pun tetap sabar, guru sabar kepada murid, dan sabar terhadap adabi, buruknya adab murid, sabar ya. Kemudian ya, memaafkan, wa yu'adzibuhu bi qillati adabi fi ba'dil ahyan. Kadang-kadang murid ini sudah berusaha untuk beradab pada kita, tapi kadang-kadang mungkin tersilap dia nih. Satu hari dia mungkin tak beradab pada kita, mungkin dia tak sengaja, maka kita memberikan uzur, memaafkan kepada dia. Mungkin begini, mungkin dia tersilap, mungkin begini dan begitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu rentan terhadap kekurangan-kekurangan. Terutama ketika seseorang itu masih dalam umur yang kecil, masih muda, anak muda, maklum ya, anak kecil, wajar kalau dia kurang beradab. Kenapa? Masih kecil ya, itu motornya yang kita berikan. Kemudian hendaknya seorang guru mencintai muridnya sebagaimana dia cinta akan dirinya, suka muridnya itu mendapatkan kebaikan sebagaimana dia suka kalau dirinya dapat kebaikan, benci kepada keburukan yang akan menimpa muridnya sebagaimana dia benci jika keburukan itu menimpa dirinya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apa kata Nabi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian cinta kepada diri kalian sendiri. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, apa? Manusia yang paling mulia di sisi aku adalah seseorang yang duduk di dekat aku, yang dia melewati orang-orang untuk duduk di dekat aku. Ini menjauh-jauhan, duduk dekat, ya. Sehingga ketika dia duduk di dekat aku, maka kata beliau, "Lau istata'tu, seumpama aku mampu untuk apa? Agar lalat tidak hinggap pada wajahnya, maka akan aku lakukan."
sakit cintanya dia pada saudaranya ini, ya, sehingga kalau mampu untuk apa, jangan sampai lalat hinggap pada wajah saudaranya ini, maka akan aku lakukan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan inna dzubaba, sesungguhnya lalat yang hinggap pada wajah saudaraku, pada orang yang kita cintai itu, menyakitkan bagi diri kita. Kita lihat ada guru kita, ada syekh kita di dalam mengajar, kemudian ada lalat yang mengganggu beliau, nempel di wajahnya, dalam hati kita. Ya, ada greget begitu dengan lalat itu. Ya, ada greget. Kita merasa terganggu sebagaimana beliau terganggu. Begitu cintanya kita kepada saudara kita, terutama seorang guru kepada murid, begitu juga sebaliknya. Maka pasal yang berikutnya adalah hendaknya seorang guru Allah yata'azzimu 'ala al-muta'allimin. Seorang guru jangan sombong terhadap murid-muridnya, ya, jangan merasa hebat, jangan merasa paling alim di hadapan murid. Kata para ulama mengatakan seharusnya kita sebagai guru berterima kasih pada murid. Kenapa? Karena kedatangan mereka ini bisa mendapatkan pahala. Kalau ini tak datang, kira-kira mau mampu sendirian apa? Ya. Maka kami ini sebagai pengajar berterima kasih karena sudah ada yang datang. Tapi yang datang juga tak pula mengke pula, ya, kalau kita datang sehabis kita ada apa-apanya, tak juga begitu. Ya, maka kita ini saling membutuhkan satu sama lain. Makanya ada adab pengajar, ada adab pelajar. Ya, ada adab bagi seorang pengajar, ada adab bagi seorang pelajar. Jadi kita ini lagi belajar adab seorang pengajar. Tapi nanti di kesimpulannya bahwa adab pengajar itu juga adab pelajar. Ya. Maka guru jangan sombong, apalagi murid. Guru aja tak boleh sombong dengan muridnya. Nah, ini banyak murid sombong sama guru. Ya, merasa lebih hebat dari guru. Nah, jangan. Tapi hendaknya guru lembut dengan murid, tawadu dengan kepada muridnya. Nah, faqad bitawadhu'i li ahli nasi asya katsirah ma'rufah wa kaifa tibati haula alladhi hum bi manzilati awladi. Berapa banyak kisah-kisah yang menceritakan kepada kita tentang keutamaannya merendahkan diri, bersifat tawadhu. Lantas bagaimana pula, ya, kedudukan kita kepada murid kita yang seperti anak kita itu, ya, merendah kepada anak kita. Kadang-kadang merendah kepada anaknya. Sudah punya anak di dunia yang tahu, yang belum punya anak, insya Allah segerakan dia mendapatkan keturunan, insya Allah. Ya, yang belum nikah, ya, gimana mau punya anak, nikah dulu. Ya, bisa punya anak tanpa nikah dulu bahaya. Dan mudah-mudahan yang masih bujang jadi bernikah, yang masih gadis insya Allah ketemu jodohnya segera, amin ya rabbal. Dan maka kita yang punya anak ini kadang-kadang kita ngalah dengan anak kita ini merendah, ya. Ya, begitu. Ya, kita sama anak kita tuh, kadang kita macam orang bodoh sama anak kita. Begitulah memang. Kita sebagai guru juga kepada murid itu begitu, bukan kita terus bentak-bentak murid kita, ya, bukan begitu caranya, ya. Tapi bagaimana kita dengan anak kita, begitulah kita dengan murid kita. Ya, yang tahu ini tentu tadi, ya, yang sudah punya anak, paham ya yang anak maksudnya, ya. Lantas bagaimana pula dengan mereka yang tadi
kedudukannya seperti anak kita, murid-murid kita ini, ditambah lagi mereka ini menyibukkan dirinya dengan belajar Quran, belajar ilmu-ilmu syariat, mondar-mandir datang kepada kita, maka kita harus lebih lagi kepada mereka. Wa ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, layyinu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berlemah lembut kepada orang yang mengajari kalian, dan hendaklah kalian berlemah lembut kepada orang yang kalian ajar. Berlemah lembut dari murid, lemah lembut dengan gurunya, guru lemah lembut dengan muridnya. Jangan saling membentak. Tapi tentu ini dalam kondisi yang situasional, ya kan? Ya, situasional. Nanti ada, ya, tuh kajian ini penting, ya. Terutama ini sebelumnya dikaji ini buat para guru sebenarnya bagus ini. Ya, Wan Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu qala yang bagi lil muallim ayyadha al-turab ala ra'sihi tawadhu'an lillahi 'azza wa jalla. Kata Ayyub As-Sakhtiyani, kata beliau, hendaklah kepada seorang pengajar dia meletakkan debu di atas kepalanya. Untuk apa? Agar dia bersifat tawadhu kepada orang-orang yang diajarnya. Yakni tawadhunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bersifat tawadhu. Kemudian pasal yang berikutnya masih pada adab seorang guru. Kalau kita punya guru yang model begini, ini luar biasa, ya. Dan ini seharusnya kepada pengajar-pengajar di pesantren-pesantren, ya, ini penting diajarkan yang seperti ini, sehingga murid itu kadang dia meniru bagaimana sifat gurunya. Kalau gurunya lembut, muridnya lembut. Kalau gurunya itu bentak-bentak, muridnya juga suka bentak-bentak. Anak kita itu lihat di rumah. Kalau mak bapaknya di rumah ngomong kotor, anak ikut ngomong kotor. Ya, iya, otomatis sudah. Ya, jadi jangan salahkan anak kita, ini gara-gara bergaul, ini gara-gara di sekolahnya. Enggak, mungkin gara-gara di rumahnya mungkin. Ya, kenapa? Karena awal madrasah itu adalah di rumah. Yang pertama sekali madrasah, tempat pendidikan anak-anak kita itu di rumah. Nah, bagaimana kita? Ya, orang tua begitulah anak. Maafil abah, bila apa yang ada pada diri orang tua, begitulah pula pada anak. Pak kata pepatah itu, buah tak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Ya. Nah, itu jadi ya, mudah-mudahan kita ini semua ya, dijadikan orang-orang yang berakhlak, dijadikan orang-orang yang lembut. Anak keturunan kita juga dijadikan anak keturunan yang berakhlak, anak keturunan yang lembut, insya Allah. Kemudian belum selesai. Belum kita selesai. Belum. Baru dari 12. Ya. Kita selesaikan ini adab guru ini kita selesaikan. Yang berikutnya, hendaknya guru itu apa? Mengajarkan adab kepada muridnya berangsur-angsur, ala tadrij bil adab as-saniyah. Mengajarkan adab-adab yang luhur, pelan-pelan. Jangan begini, adabnya itu seperti ini, diajarkan kepada murid. Supaya murid itu beradab. Dan kami begitu, kita harus begitu. Para pengajar harus begitu, pelan-pelan diajarkan. Ini nggak boleh begini, ini nggak boleh begitu. Yang benar itu seperti ini dan seperti itu. Pelan-pelan diajarkan. Ya. Wasyam al-mardiyah, ya. Ajarkan perilaku yang diridhai. Wariyadhah dan nafsahu bid-dabail hanafiyah. Kadang-kadang perlu diolah nafsunya, jiwanya, diajar murid diolah, ya. Nafsunya itu diolah, diajari bagaimana cara mengolah nafsu. Ya. Terutama pada perkara-perkara yang kecil. Ya. Seakan-akan sama dulu itu, ya. Nggak tahu, namanya tadi melatih jiwa yang pelit tadi itu, model tadi itu. Ya. Seperti
mesti kita hati. Kemudian wa yaquluhu asyana fi jami'i umuri al-batinah wal jahiyah. Kemudian hendaknya kita membiasakan diri untuk apa? Memelihara diri kita dalam perkara-perkara yang nampak dan yang tidak nampak. Zahir batin kita ini hendaknya kita jaga, ya. Terutama pada guru. Wa yuharridu bi aqwali wa af'alihi al-mutakarrirat 'ala al-ikhlas wa sidq wa husn niyyah. Nah, gurunya sering menasihati guru, menasihati murid-muridnya, mendorong murid-muridnya, diulang-ulang, kadang-kadang tak cukup sekali dikasih tahu. Dengan ikhlas, diulang-ulang, disemangati terus, ya. Nah, itu tugas guru. Dengan jujur, dengan niat yang baik, wa husnul niyyah, wa muraqabatullah ta'ala fi jami'il lahadat, wa yu'arifu anna dzalika dan fatihu alaihi anwa'ul ma'arif. Dinasihati, semangat, ya. Baca Quran, ibadah terus, ya. Bangun subuh jangan, ya. Salat duha pakai kunut jangan. Duha itu tak pakai kunut. Ini salat duha pakai kunut. Artinya subuhnya kesiangan. Jangan subuh, jangan kesiangan. Bangun pagi semangat, pasang alarm. Ya, pasang alarm, berdoa minta kepada Allah supaya bangun subuh. Bangun. Subuh itu boleh bangun. Ayam lebih dulu dari bangun dari dia bangun. Ya? Semangat, pasang alarm. Sudah pasang alarm, berdoa. Ya, minta kepada Allah. Sudah juga sudah berdoa. Ada yang salah berarti tidur jangan malam-malam. Ya, jangan begadang. Tidur cepat. Nggak bisa juga habis. Kalau malam nggak bisa tidur cepat. Itu kadang-kadang kau siang molor. Ya, kadang-kadang kita siang banyak tidur, akhirnya malam melek mata. Terus bagaimana? Cari kesibukan di siang hari kalau begitu. Jangan tidur di siang hari. Cari kesibukan supaya engkau malam cepat tidur. Apalagi itu jangan mesti dipaksa. Ya. Jangan menyerah dengan keadaan. Ya. Jangan menyerah, dilawan, ya, dilawan terus seperti itu. Guru tugasnya seperti itu, menasihati, memberikan solusi berulang-ulang, sehingga apa? Sehingga memberikan peringatan kalau kau lakukan ini, begini, kau akan mendapatkan kebaikan, akan dibukakan daripada makrifat kepada engkau. Cahaya makrifat, maka wayah selalu sudurah, ya, hatimu akan dilapangkan oleh Allah. Wa yatafajjar min qalbihi yanabi'al hikam wal lataif. Kalau kita buat begini nanti akan apa? Allah berikan ilmu, pancaran ilmu hikmah, ya, tumbuh di dalam diri kita. Semangat anak ini seperti itu. Wa yubarikullahu lahu fi ilmihi wa alihi wa yuwaffiqu fi af'alihi wa aqwalihi. Hasil begitu. Pasal yang berikutnya masih daripada adab seorang guru. Hendaknya memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ingin belajar. Dan ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada pengajar, maka yang lain terlepas daripada kitab untuk mengajar. Jadi tak mesti semuanya jadi pengajar. Ya, tak mesti. Akan tetapi fa'ilam yakun mayasmu lahu illa wahidan lu'inu alaihi wa in kana hunaka jama'ah yahsulu al-ta'lim bi ba'dihi fa in imtana'u kulluhum adhamu. Banyak yang bisa ngajar, tapi tak ada yang mau ngajar, berdosa semua. Ya, di satu daerah, di satu kampung, di satu desa, di satu komplek, di satu keluarga ada yang bisa ngajar. Maka bukalah pengajian, buka pengajaran, ajarkan apa yang diperlukan oleh keluarga kita, oleh masyarakat kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Ada yang mau mengajar
Ada yang mau belajar, kadang-kadang pun tak ada yang mau belajar. Nah, ketika ada yang mau belajar, lantas ada yang bisa mengajar, bahkan banyak ya, yang bisa mengajar tapi tak mau mengajar dengan alasan ini, dengan alasan itu, maka orang-orang ini berdosa semua. Tapi kalau sudah ada majelis tempat kami, sudahlah tak payah lagi mengajar lagi, sudah tak berdosa kita. Ya, asal sudah ada yang mengajar, asal sudah ada majelis di daerah kita itu sudah, maka kita tak berdosa. Makanya selalu aja gitu. Banyak sebenarnya lulusan dari luar negeri, lulusan dari pesantren-pesantren. Apa semua mereka buka majelis? Apa semua mereka mengajar sekarang? Enggak. Bagus di antara mereka lulusan pesantren tapi jadi pengusaha. Bagus. Daripada orang tak jelas jadi pengusaha. Oh, lulusan luar negeri, dari Yaman, dari Mesir, dari ini, tapi jadi konglomerat. Bagus. Jadi teknokrat, mantap. Jadi pengusaha, jadi bisnismen. Bagus. Kenapa? Kalau harta ada pada diri orang-orang ini, insya Allah dia akan bantu pergerakan agama ini, akan bantu perjuangan daripada dakwah ini. Daripada harta ada pada diri orang-orang yang tidak memiliki ghirah, yang tidak memiliki pemahaman terhadap agama kita. Ini bagus. Jadi jangan semua jadi ustaz, jangan semua jadi pesantren. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ya, penting. Ada yang jadi arsitektur. Nah, tapi tadi bekerja sama. Yang jadi arsitektur, yang jadi insinyur, yang jadi ini berkolaborasi satu sama lain, bangun masjid. Gimana gambarnya? Nah, arsiteknya yang gambar. Gratis deh. Nah, begitu gratis. Kalau masih bayar juga, buat apa nih jadi arsitek? Hah? Jadi dokter, udah jelas. Ustadz, kiai, habib, berobat, masih bayaran. Buat apa nih jadi dokter? Gratis kan buat mereka ini. Itulah cara kita membantu agama kita. Santri yang berobat gratis kalau santri. Begitu cara kita membantu agama kita. Ini haji mumpung, muat dulu bayar. Nah, begitu cara kita membantu agama kita. Kalau kau bantu agama Allah, maka Allah akan bantu engkau. Ya, berkolaborasi seperti itu. Jadi, kalau semuanya jadi ustaz, nih habis ada. Apalagi mau belajar. Ya. Nah, maka tadi sudah ada yang jadi ini, ada yang jadi yang lain. Baik. Kemudian, nah, kalau sudah ada yang membuka ini, wa in qama bihi ba'dhum sabata al-haraj 'anil bagin. Nah, maka kalau sudah ada yang mengajar, maka yang lain lepas dari beban. Kalau tak ada yang ngajar, berdosa semua. Ada yang tak baik di situ, kita diam aja, berdosa semua. Tapi kalau sudah ada yang menegur, kita pun sudah tak terkena dosa. Nah, sekarang coba yang amar ma'ruf gampang sebetulnya, yang nahi mungkar yang berat tuh. Nah, kalau ngajak orang buat baik, semua juga bisa. Nah, jangan kita yang beriman kepada Allah ini, yang tak beriman pun ngajak baik juga ada itu. Iya. Tapi mencegah yang mungkar. Tak semua orang, melainkan orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Ya. Bagaimana caranya mencegah kemungkaran? Kalau tak punya iman yang kuat, takut ini, takut itu, macam-macam. Makanya aku bilang, ya, apalagi di akhir zaman ini, ya, yang nahi mungkar itu berat kerjanya. Dikriminalisasi, difitnah, bahkan dibunuh, siap-siap dibunuh. Kita model-model begini ini juga siap-siap. Ya, apalagi kadang-kadang itu kan musim-musiman. Ada musimnya, bukan musim durian, bukan musim manggis, musim orang gila, musim orang. Ada juga kemarin sempat. Nah, terus hilang musimnya, musim lagi kan? Nah, mungkin musim lagi nanti. Nah, ternyata bukan musim buah aja. Ya, musim orang gila ada juga. Nah, mesti siap kalau kita yang berdakwah, mesti siap. Wa yang man akhadha wa tana'a wa akhara bihin annahu la yahzan. Lagi yang lahu dari
dzalika illam yakun lahu udzur. Ya, kalau ada orang minta diajar, ya terus kita tak mau mengajar, maka kita tak berdosa karena sudah ada orang lain yang mengajar. Tapi yang seperti itu tak disukai, makruh. Ya, kalau dia tak ada udzur untuk dia mengajar, ya, mengajarlah. Ya, mengajar Pak majelis zikir kah, majelis rotib kah, ya, tak mesti buka kitab. Ya, mungkin majelis perawatan jadilah, mungkin majelis baca rotib, mantap. Itu lebih bagus. Ya, ya. Kalau kita bisa mengajarlah. Ya tentu mengajar pada tobakotnya masing-masing, pada tingkatannya masing-masing. Oh kita tak mampu mengajar yang besar-besar, mengajar jadi gitu. Ya, mengajar sedikit. Ajarkan apa yang sudah kita ketahui. Ya. Tak mesti nunggu hebat dulu. Maka sunnah bagi pengajar itu hendaklah dia itu harisun ala ta'limihim, semangat di dalam pengajarannya, mu'athiran dzalika ala masalih nafsi ad-dunyawiyah allati laysat bid-darurah. Pengajar harus semangat dalam mengajar. Dia harus menyampingkan urusan dunia dia, kecuali yang darurat saja. Jangan sampai pula gara-gara ngajar keluarga kita tak makan. Jangan pula gara-gara kita ngajar susu anak kita tak terbeli. Jangan. Tetaplah berusaha ngajar, ya, dan juga berusaha untuk dunia kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kau lupakan bagian kau daripada dunia ini. Ya. Jangan pula akhirnya jadi image-nya jelek. Tak mau lagi aku nyari suami ustaz. Payah ada si pulang gua. Anak tak nusuk sering. Ya, jangan pula begitu. Maka ustaz ini perlu menampakkan apa kepunyaannya, tahadusan bin nikmah. Ustaz pakaiannya rapi, ustaz pakaiannya bagus. Perlu. Anak ustaz jalan lemes, cium angin goyang-goyang, jarang makan. Ustaz mesti semangat. Ya, jangan ustaz naik sepeda ontel. Emek harus ustaz naiknya. Ya. Jadi orang lihat, wah, ustaz mantap. Aku dari ustaz juga. Tapi tak juga mesti begitu, kan? Tapi paling tidak tadi jangan sampai image ustaz ini jatuh. Memang kita ini serba salah dari ustaz ini. Ustaz naik sepeda ontel dibilangnya ustaz kiri. Ustaz naik Alphard, ustaz ubur dunia dibilang dia. Serba salah. Naik sepeda ontel salah, naik Alphard salah. Malah hasil lah macam-macam ni lah ya. Habib naik penturer. Itu penturer bukan dikasih orang, bukan hasil amplopan, enggak ada. Ya, kami masih kerja sampai sekarang ini. Ya, kalau model begini, nanti manajer. Iya, boleh lah sombong jadi sedikit. Iya. Terutama sombong kepada orang yang tak mau datang ke majelis yang seperti ini. Apa sih yang membuat kau ini sibuk dunia begitu? Berapa yang kau dapatkan dari dunia ini? Kadang kita heran begitu. Yang ada urus di Sumatera. Dan wilayah yang anda pegang yang urusan dunia nanti sekarang ini, ya, Pekanbaru, Palembang, Medan, Aceh, Jambi. Ya. Ini yang anda urus nih. Tapi majelis tetap jalan, tetap pilihannya masih jalan. Jangan heran orang kebilang batang hidung tak mau. Apa yang menyibukkan engkau ini? Berapa sih yang kau dapatkan dari dunia engkau ini? Ya. Anak kalau mau sombong, tak usah lah, nanti meriamnya kalau dengan gajian, tak usah lah. Ya, tak mau orang sebut kan? Meriam nanti aja, tak dengarnya. Ya, tapi anak tak sombong. Anak kepengen sombong pada orang-orang yang sombong yang tak mau datang ke majelis begini nih. Alasannya karena sibuk, karena pasar, karena dagang, karena ini. Kalau
tinggal di sini lah. Paling kau 2-3 jam tak jumpa istri sama anak kau. Kami berjam-jam berhari-hari tak jumpa sama anak istri. Biasa-biasa aja. Apalagi belum nikah. Istri enggak, sibuk pula. Yang lebih cemen. Anak-anak muda sekarang ini apalagi mahasiswa, alasan sibuk kuliah. Apa yang buat kau sibuk ini? Kami kuliah juga dulu. Anak ini begini. Sarjana teknik, SD juga, bukan susah terus. Senang terus. Kami ini SD tapi senang terus. Senang mengajar. Karena majelis seperti ini yang membuat kita senang. Ya. Terus terang aja dengan majelis ini Allah mudahkan urusan dunia ini. Karena memang sudah dijanjikan oleh Nabi, tapi kita tak yakin dengan janji Nabi. Itu masalahnya. Kita lebih yakin janji manusia yang lain. Kita lebih yakin kalau bupati yang ngomong, kalau presiden yang ngomong, tapi kalau Nabi yang ngomong kita tak percaya. Padahal Nabi sudah ngomong, sudah jauh-jauh hari. Kata Nabi, kalau engkau ini datang dengan niat mencari ilmu, Allah mudahkan. Bahkan bukan urusan dunia, masuk surga dimudahkan Allah. Apalagi urusan dunia ini kecil. Tai upil pun ya. Ada harganya dunia di hadapan Allah. Ya. Ada harganya. Tapi Nabi dah janjikan dan ini tentu Allah yang berjanji. Siapa orang yang mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan bagi dia masuk surga. Apalagi urusan dunia. Kalau kau mau mudah urusan dunia, kau ini duduk di majelis ilmu sudah. Itulah kuncinya. Jadi kita mungkin tadi kita tak pesantren. Nah, kita mau duduk di pesantren dan nanggung. Jenggot dan nunggu kita nih. Ubanan pula mau pesantren. Mau ngapain lagi sudah duduk di majelis. Tak ada tempat lain bagi kita nih. Kita yang sudah berkeluarga yang tinggal di luar nih, duduk di majelis ilmu juga. Insya Allah warga kita, urusan dunia kita dimudahkan Allah. Iya serius sana. Ini sudah ada ulang-ulang sering sekali. Kadang-kadang tuh kita kesian melihat orang ini yang cuma sibuk urusan dunia aja, tak mau duduk di majelis ilmu. Ya, diperbudak oleh dunia kita. Kalau mau mudah urusan dunia, duduk di majelis ilmu. Begitulah Habib Abdullah Haddad. Ya, satu hari ada orang datang pada Habibullah, ya Habib, aku perekonomianku orang marit ya Habib. Ini BBM naik, solar naik, barang-barang naik. Gimana ya Habib? Kata Habibullah Haddad, ambil kitab, ambil pena, duduk di majelis. Habibullah Haddad, bukan dikasih duit. Mungkin kita berharap kalau ngadu sama Habib dapat duit. Kalau sama anak kasih duit nanti. Insya Allah ya. Anak kasih. Tapi dulu juga di majelis. Lalu ada dulu di majelis, di majelis. Nah begitu. Ya. Ya. Jadi lah ya. Lapar ya. Ya. Udah ngeri. Udah pucat. Gini. Mau meninggalkan saya itu aja sih. Baik, sedikit lagi terakhirnya. Maka seorang guru hendaklah dia harisan ala tadhini. Guru harus berusaha supaya murid ini paham dengan apa yang disampaikan dia di dalam pelajarannya. Ya, jangan acuh-acuh. Apalagi dalam urusan agama ini. Kalau dosen mungkin lah. Ya, kita dulu zaman kita kuliah dulu, dosen. Mana peduli ya, mau ngerti mau nggak, antak lah sih. Penting aku datang. Kadang-kadang diktator pula dosennya. Apa diktator? Beli diktat. Dia beli motor. Hasilnya kan? Diktator jual diktat, beli motor. Dosen. Ya. Kadang dia datang masih catatan aja. Ya, masih tua suruhnya nulis. Apa tulis? Tulisin. Dia baca koran. Haleluya, harus model begitu. Nah, kita tak begitu. Kita harus tadi kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan ini, hendaklah kita wa ayyakun harisan ala tabhini. Ya, kalau tak paham tanya. Ya.
Wa ayyuhta kulla insanin minhum ma yaliqu bihi wa la yuqdiru ala man la yahtamilu al-iqtar. Ya, guru mesti tahu. Berikan sebanyak-banyaknya, tapi jangan kepada orang yang tak mampu untuk banyak. Ngaji ini setengah jam jadilah. Kalau yang datang ni umur dah 70 tahun semua. Mikir aja susah, ada 70 tahun susah yang banyak. Kita lihat murid kita nih. Ini ada yang semangat, ada yang cepat nangkep, ada yang kurang. Ya, maka jangan sedikitkan bagi yang kepengen banyak dan jangan banyakkan bagi yang tidak mampu. Ini tugas guru. Tadi lihat guru muridnya. Murid gue ini tak mampu banyak-banyak dari kita aja. Yang ini mampu banyak kasih banyak. Maka di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, jangan memaksakan kalau dia tak mampu yang banyak, nanti dia jenuh. Atau jangan sedikitkan bagi yang mau banyak, nanti dia kecewa. Jadi jangan kecewa. Jadi guru ini serba salah. Jadi mesti tahu keadaan murid. Wala yaqdir liman yahtamilu al-ziyadah wa ya'muru bi i'adatil mahfuzah. Memerintahkan mereka untuk apa? Untuk mengulang hafalan-hafalan mereka. Ya. Kemudian memuji ala man dhaharat nujabatihi malam yakhsha alaihi fitnah. Kalau murid itu kelihatan pintar, unggul, puji. Selama tidak menjadi fitnah. Jangan gara-gara murid kita puji dia sombong. Ya. Atau kena pula nanti murid ini. Ya, gara-gara dia puji, dia berubah jadi malas. Ya. Bi'ijabi au ghairi. Ya, itu tadi. Wa man kasara umruhu ta'nifan latifan ma lam yakhsha tanfir. Ya, kadang-kadang kita perlu menegur. Ya, man kasara. Ya, kalau dia ni ya mungkin kurang baik ditegur, tapi tadi dengan lembut, jangan sampai dia lari dari majelis, jangan sampai dia lari dari pesantren. Kemudian wala sudah ada hidup. Nah, guru jangan hasut sama muridnya. Masa guru hasut sama murid? Ya kan? Kalau muridnya pintar, tak boleh guru hasut sama murid. Masa orang tua hasut sama anak? Ada dia? Ada kan? Mana ada orang tua hasut sama anaknya? Malah di dunia ini cuma 2 orang yang kalau dia punya, kalau kita ini lebih unggul dari dia senang. Malah di dunia ini cuma ada 2 orang yang kalau kita ini lebih unggul dari dia senang. Yang pertama orang tua kita, yang kedua guru kita. Ya. Selebihnya tak ada. Ya, kawan kita, kalau kita lebih unggul dari dia tak senang. Orang lain kalau kita lebih unggul dari dia, lebih hebat dari dia, kita tak senang. Tapi ada 2 orang di dunia ini, ya, yang kalau kita ini lebih unggul dari dia senang. Siapa? Yang pertama orang tua kita. Mana ada orang tua kita mau dia lebih bodoh dari kita, benar? Mana ada? Nah, kau tak usah pintar-pintar dari bapak, kau bodoh aja lebih bodoh dari bapak, nggak ada. Sebejat-bejatnya orang tua pasti dia pengen anaknya jadi lebih baik dari dia. Yang kedua guru. Mana ada guru kepengen muridnya bodoh, bahlul? Nggak ada. Guru kepengen muridnya yang pintar, bahkan bila perlu lebih hebat dari dia. Itulah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, guru begitu. Jadi sudah kita jadi guru, tak usah pening-pening, ya, tak usah pening. Mau kau baik sama kami, mau kau tak baik sama kami, terserah. Yang penting kami sudah ajarkan kebaikan pada kau. Terserah kau. Kami tak minta balasan. Ya, iya, guru begitu. Dah, kita ada, mana ada perjanjian kita sama murid kita, kau nanti kalau kau udah kerja jangan lupa 10%. Tiap bulannya nggak ada, ya, nggak ada. Bahkan gaji pertama pun dia ingat sama kita, biasa aja gitu. Kau nih coba kalau sama kawan kan, gaji pertama praktis lah kami. Kita pernah sama murid kita, tidak pernah. Ya. Malah kita kalau dia susah kita bantu dia. Nah, itu seharusnya guru begitu. Ya.
bukan justru nyusahin murid. Guru bukan menyusahkan murid. Guru membantu murid supaya senang. Nah, murid juga harusnya seperti itu kepada guru tadi, ya. Timbal balik. Tapi kita jadi guru ini harus lebih dari murid dalam kebaikannya, supaya murid bisa mencontoh kita. Nah, kalau kita lebih kurang daripada murid, siapa yang mau dicontoh? Maka guru harus tampil dengan kebaikan yang banyak. Wala yastakbir bihi min an'amillahi bihi alaihi wa ilal hasad bi ajanibil haram syadidut tahrim. Jadi sifat hasad ini haram hukumnya. Wa kaifa lil muta'allim alladhi huwa manzilatil walid. Bagaimana seorang pengajar yang dia itu kedudukan seperti seorang ayah. Aneh kalau ada guru hasad sama murid. Tapi kalau guru ini tadi, ya tak senang sama murid karena perbuatannya tidak baik, karena akhlaknya wajar, itu tugas dia untuk menegur murid. Tapi kalau misalnya muridnya dapat pekerjaan, dia meriang, nggak ada. Oh, muridnya dapat nikmat, menikah, dapat anak, terus dia sedih, nggak ada. Guru model begitu bukan guru itu. Guru senang kalau muridnya senang. Seperti itu. Wa bidulnya sana'at jamil wallahu muwaffiq ila rasul. Ya. Kemudian guru hendaknya tampil gembira di hadapan murid, berseri-seri. Jangan cemberut terus, ya. Walaupun ujung bulan juga tetap mesti berseri-seri ya, mesti senang terus. Walaupun ada utang tetap mesti senyum. Gitu ya. Tak perlu tahu, guru banyak utang. Cerita tentang wanita perlu, ya. Biasa aja. Anak dia begini juga punya utang. Ya, tapi biasa aja, masih senang-senang aja. Tidak tahu anak ini punya utang. Tahu mana cerita kan? Ya. Dan nanti kita bisa bantu. Nah itu seperti itu kita jadi kalau saya cerita, ini utang begini. Tapi masjidnya memang lagi terhenti sekarang ini. Ya, untuk umat. Kalau untuk pribadi, tak usah cerita. Tapi kalau untuk umat, aja umat nih. Nah, masjid sekarang lagi stop pembangunannya. Gimana caranya? Ayo bantu celengan disebarkan. Ayo bantu ya dikolek itu celengan. Ayo ajak orang untuk bantu bangun. Karena ini pesantren, ini masjid, pesantren ini penting di Pekanbaru. Kalau di pemilahan ini tak begitu penting kayaknya. Kenapa? Karena Anda tidak bersaing dengan Wahabi di sini. Adapun kami di Pekanbaru sana, ini lagi bersaing sama Wahabi. Wahabi bebas lahan 17 miliar, tak sampai setengah tahun selesai mereka. 17 miliar. Ini Pekanbaru ini bakal dijadikan kota mereka. Mereka bilang. Maka sekarang lihat, ustaz-ustaznya dari Jakarta udah mulai turun ke Pekanbaru. Terus kita bagaimana? Kalau kita tak ada persatuan, kalau tidak saling menguatkan satu sama lain, yang bercerai-berai ini kita nih bercerai-berai. Berkelompok sana, berkelompok sana, berkelompok sana. Kawan ini bersatu, walaupun di dalamnya bercerai-berai, tapi di luar mereka ini nampak mazhabnya. Walaupun di dalamnya juga nggak bersatu sekali. Tapi kalau kita ini nampak sampai keluar-luar cerai-berainya itu masalah. Itu yang masalah dulu. Ya, bagaimana kita ini di luar nampak kuat dulu. Soal di dalam beda-beda pendapat. Dari zaman Nabi, dari zaman dulu beda-beda biasa ya. Tapi coba lihat mereka. Ini kita terjungkir balik kita nih. Maka kami bangun seperti itu. Tujuannya bukan untuk bermegah-megah. Ya. Sebab orang kita nih kalau mau masukkan anaknya ke pesantren, dia lihat pula bangunannya, bukan soal isinya sekarang nih. Kulit yang dilihat orang ini, bungkusnya. Nah maka kami juga ya perlu isi
isi yang bagus kalau tak dibungkus dengan bungkus yang bagus, orang tak minat. Akhirnya apa? Banyak yang sekolah di tempat Wahabi itu ya? Di Abu Darda, Umar bin Khattab. Kenapa? Wah, pesantren Habib gak ada AC-nya. Pesantren Habib dapurnya jelek. Pesantren Habib enak dipandang. Nih kami mau pikir nih, yang enak dipandang, yang enak kalau sekolah di situ, belajar di situ. Bila perlu makan yang kambing tiap hari. Iya. Baik ente mau menyekolahkan anaknya di sana. Tidak tadi. Banyak orang tertipu dengan Wahabi sekarang. Kalau kita bilang tak begitu. Nah, walaupun pesantren bangunannya ala kadarnya, muridnya ratusan juga. Betul. Biasanya kita di Pekanbaru kondisinya berbeda. Maka perjuangan kita di Pekanbaru ini berat. Di Pekanbaru. Kalau di sini masih nggak begitu. Walaupun ini benih-benih Wahabi pun sudah timbul kan di sini. Iya. Tapi kalau kita bersatu, kalau kita kuat di sini, minggir mereka. Tapi enggak, karena kita tadi tak bersatu. Akibatnya apa? Mereka sudah berani di tengah kota sekarang. Kalau dulu terkenal pemilahan ini, maaf, Nasoro tak berani bikin gereja di sini. Tapi Wahabi udah masuk, sama-sama. Ya. Nah itu tadi ya, penting kita untuk kembali menguatkan persatuan. Ya. Siapa yang mau menguatkan ini? Mulai dari diri kita ya, mulai ya akhir. Ya Rahmat al-Bashir wa talabatul wajah, ya berseri-seri wa yatafakkaru ahwalahum wa yas'alu amman ghaba minhum. Jadi kalau di majelis ini ada yang tak datang, ya kita akan nanya. Anak juga nanya, mana si Bulan? Mana si Bulan? Ya, nanya di dalam rangka tadi mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi kalau ada sahabat tak datang ke majelisnya, ditanya, mana si Bulan? Ya, bukan berarti kalau dia tak datang terus kita rugi, tidak. Ya, bukan hal itu. Baiklah. Walal ulama radhiyallahu anhum wa la yabtalimu min ta'lima hadits liqauli ghair sahiban niyah. Maka ya, tidak usah diajarkan kalau orang niatnya tak benar dalam belajar. Ya, tak usah diajari mereka. Ya, kalau niatnya tidak benar. Itu saja sebagai penutup kita pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat, berikan sebagai ilmu yang berkah insyaallah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?